di 132. Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta Stefanus Paulus Lumintang serta Kiki Kurniadin selaku pimpinan cabang PT Best Profit Future Surabaya menyebutkan perdagangan pialang berjangka atau PBK menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan berinvestasi di perbankan yang suku bunga cukup rendah, mulai dari 2,5% hingga 5% dengan berbagai skema investasi. Namun, di PBK setiap proses jual maupun beli memungkinkan investor mendapat keuntungan setiap hari selama harga komoditas yang dipilih tetap melejit. Akan tetapi investasi PBK ini juga bisa rugi cukup besar jika salah menganalisis perdagangan di PBK. Kepala Cabang PT Best Profit Future Surabaya Kiki Kurniadin menyebutkan tak ada keuntungan yang besar tanpa adanya resiko. Namun risiko itu bisa diminimalisir karena PT Best Profit Future memberikan jasa konsultasi bagi investor agar tak terjatuh saat bermain PBK. Salah satu rekomendasi disarankan tidak menggunakan semua uang untuk bertransaksi. Jadi saat terjadi loss, kerugian bisa diperkecil. Namun seringkali keinginan ambisius tinggi membuat investor lupa diri. Kalau untuk kenapa investasi emas ini masih eksis di dalam masa pandemi ini, kalau saya lihat sih gini, karena memang salah satunya investasi yang kuat dalam artian fleksibel dalam kondisi apapun juga, yaitu seperti di pialang berjangka ini, terlebih dengan yang namanya emas. Kalau emasnya kita tahu juga bahwa emas itu untuk sampai nilai nol itu sangat sulit. Fluktuasi memang fluktuasi, tapi itu adalah safe haven dalam artian tidak ada yang namanya sampai hancur kalau untuk emas. Terkait apa yang namanya kita di pialang berjangka, yang harus kita pahamin dulu terkait resikonya. Kalau yang namanya peluang sudah pasti peluangnya sangat besar, tapi terkait resiko juga sangat besar juga. Kenapa? Karena sifatnya hampir sama dengan pasar modal kita, high risk high return. Dalam artian besar keuntungan dan cepat, bisa juga besar resikonya dan cepat. Gitu. Nah, ini kan yang harus kita benar-benar pahamin terkait dari kita perusahaan pialang dan juga si investor. Hal yang sama juga dikatakan Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta Stefanus Paulus Lumintang, di mana kenaikan harga emas ini merupakan catatan paling tinggi sepanjang masa. Paulus memprediksi harga emas akan terus perkasa hingga 2021 mendatang. Kalaupun terkoreksi, koreksinya hanya sedikit. Selain emas, komoditas lainnya yang menunjukkan tren peningkatan diantaranya adalah kopi serta minyak kelapa sawit. Tentunya kalau dari segi investasi banyak sekali jenis yang kita lakukan. Khususnya di dalam masa pandemi seperti ini, yang paling perlu diperhatikan adalah pengelolaan resiko dan juga imbal hasil. Karena sekarang kan perputaran ekonomi sedang mengalami keterbatasan yang sangat luar biasa. Ya perlu sebuah kehati-hatian dalam mengelola resiko dan melihat hasil. Dalam menjadi salah satu alternatif investasi yang cukup menjanjikan dan sangat mempunyai peluang itu adalah dalam perdagangan berjangka komoditi yang ada melalui Bursa Berjangka Jakarta yang disalurkan melalui pialang-pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta yang resmi. Ya, contohnya investasi emas. Emas saat ini menjadi sebuah primadona sampai 8 bulan terakhir di tahun 2020 dan akan masih mengalami peningkatan dan pertumbuhan yang baik yang kami perkirakan akan sampai di tahun depan akan masih tetap menjadi primadona dibanding dengan jenis instrumen investasi lainnya seperti di pasar modal ataupun di reksadana, obligasi. Beberapa kegiatan seperti ini yang termasuk properti juga yang mengalami cenderung pelemahan dibanding industri perdagangan berjangka komoditi. Dengan diskusi ini diharapkan masyarakat maupun nasabah lebih mengetahui mengenai PBK, sehingga sosialisasi dan edukasi penting dilakukan. Sehingga makin banyak masyarakat yang mengenal PBK. Tak hanya di kota Surabaya tapi juga kota lain di Indonesia, potensi bisnis ini cukup besar. Karena bisa dilakukan secara tidak bertatap muka tetapi dengan online. Hal ini potensi yang besar di masa pandemi dan harus terus digali. Ferry Saputra, Surabaya TV.